Shalom, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu Kebangkitan. Kita bersyukur kita punya Allah yang sungguh ajaib, yang telah bangkit dan hidup bagi kita semua. Ia menyatakan kuasanya atas maut dan apapun di muka bumi ini. Mari pada pagi hari ini kita mau bersama-sama meletakkan hidup kita pada satu pengharapan, yaitu kepada Dia, Allah kita Yesus Kristus yang telah bangkit bagi kita semua. Mari kita persiapkan hati kita memulai ibadah kita pagi ini dengan menaikkan suatu pujian, harapanku. Kau
saja ya Tuhan. Biarlah pengharapan kami hanya padamu saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Mari kita mau bersuka cita merayakan kebangkitannya. Amin. Amin. Kita mau nyanyikan pujian bersama-sama. Rayakan, Yesus rayakan dengan penuh sukacita. Haleluya. Sambil bertepuk tangan. Kau tak bangkit Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bersama-sama katakan. Rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Puji Tuhan, katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Oh haleluya. Rayakan, Yesus bersama-sama dengan penuh sukacita katakan. Dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Dia bangkit. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan kita. Oh mari rayakan. Kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Sekali lagi katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Sekali lagi bersama-sama. Dia Yesus bangkit. Dia bangkit dan hidup selama-lama dalam hidup kita. Haleluya. Dia bangkit. Dia bangkit. Mari rayakan. Mari rayakan. Kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Masih ada sukacita, amin. Amin. Kita mau lebih bersukacita lagi dengan menaikkan pujian anak Allah. Puji Tuhan. Katakan sama-sama. Sebab Dia hidup. Amin. Ada hari Yesus. Sebab Yesusku hidup. Kami tak akan gentar ya Tuhan. Dia
Tuhan, tiba waktunya untuk kita saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita, hati kita, telinga kita untuk mendengarkan kebenarannya. Kita naikkan pujian bersama-sama, Penyelamatku. Padamu
kasih ya Tuhan, ajar kami untuk lebih mengerti lagi rencana-Mu ya Tuhan. Saat ini kami persiapkan hati kami, kiranya Tuhan melawat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan dan mampukan kami untuk seturut kehendak-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, terima kasih kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan kepada kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, berlimpah syukur kami karena kami boleh Tuhan masuk dalam ibadah Paskah di mana kami memperingati kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus yang telah rela memberikan dirinya bagi kami semua. Terima kasih dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Mari layakkan kami, kuduskan kami sehingga Tuhan setiap kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, bagi orang-orang di sekeliling kami, dan terutama bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun semua berada. Bersyukur masih ada kesempatan bagi kita untuk berjumpa walaupun tidak secara langsung, tidak tatap muka, namun anugerah Tuhan tetap besar bagi kita semua. Saya ucapkan selamat Paskah bagi kita semua karena ini merupakan hari kemenangan di mana Tuhan Yesus telah rela memberikan dirinya bagi kita semua dan kita memperingati pada saat ini kebangkitannya. Puji Tuhan. Mengingat kembali akan salib Kristus, itu merupakan anugerah yang terbesar bagi kita semua, bagi seluruh umat manusia. Melalui salib Kristus, pengampunan dosa dicurahkan bagi kita yang percaya kepadanya. Dan bersyukur bagi kita yang telah dipilihnya, yang dipanggil, dipilih untuk menjadi orang-orang yang dikasihinya, untuk menerima anugerahnya. Oleh karena salib Kristus, kita mendapat perkenan Allah. Tanpa salibnya tidak ada. Kalau kita mengingat kembali dalam perjanjian lama, di mana pahlawan-pahlawan iman, pendahulu-pendahulu kita, semuanya juga menanti-nantikan kedatangan Mesias, Juru Selamat itu. Sehingga pada hari kematian Yesus, dia pergi ke penjara-penjara roh untuk melepaskan mereka. Mereka terpenjara. Mereka sudah menjadi pahlawan iman. Mereka melakukan apa yang Allah kehendaki. Hidup mereka berkenan di hadapannya. Namun itu tidak dapat melepaskan mereka. Sehingga mereka menanti-nantikan Mesias, Juru Selamat itu. Dan waktu kematian Yesus, 3 hari itu, dia ada perjalanan ke penjara roh untuk memproklamirkan kebebasan, kemenangan yang telah Allah berikan melalui pengorbanannya sendiri. Sebagai anak domba Allah. Itulah kemenangan yang terutama. Jadi baik dalam perjanjian lama ataupun dalam perjanjian baru, baik dari orang-orang yang sebelum kita ataupun mereka yang sesudah, sebelum Yesus dan sesudah Yesus bangkit, semua menanti-nantikan, semua mata tertuju kepada salib. Karena itulah kunci kemenangan. Dengan pengampunan dosa sehingga manusia dapat masuk dalam hadirat Allah yang Maha Kudus. Tanpa itu semua tidak dapat anugerah, tidak bisa menikmati kehidupan yang kekal itu. Tidak ada keselamatan karena semua yang tidak kudus tidak dapat masuk dalam kerajaannya. Semua hanya karena anugerah. Karena perbuatan baik manusia nyatanya dari perjanjian lama tadi, pahlawan-pahlawan iman, semua dari Bapak Abraham, semua, Daud semuanya, Musa semua. Semua menanti-nantikan salib itu. Dan mereka mendapatkan kemerdekaan, kelepasan ketika
mereka dilepaskan saat kematian Yesus. Kita semua yang percaya kepadanya mendapat perkenan Allah, sehingga dia berkenan atas kita. Berkenan dalam hal apa? Dia berkenan menuntun hidup kita, memimpin kita. Dia berkenan memberkati kita, tanpa memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Sehingga karena perkenannya itulah segala sesuatu dalam hidup kita menjadi mungkin. Kalau dulu enggak mungkin, sekarang mungkin. Kalau dulu hidup kita rusak, menjadi mungkin untuk menjadi baik. Di luar Tuhan semuanya sia-sia. Kebaikan kita seperti kain kotor katanya. Oleh karena salib Kristuslah segala sesuatu mungkin dalam hidup kita. Sehingga kita boleh membawa mimpi kita di hadapannya. Kita boleh memiliki mimpi-mimpi yang besar. Tapi ingat, semua karena anugerah, oleh karenanya kita harus mengembalikan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu bukan milik kita. Bukan karena kekuatan kita. Semua karena anugerah. Salib itulah menjadi kunci kemenangan kita. Salib itu menjadi kebanggaan kita. Di mana Allah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Yang tak terbatas. Kasih yang tanpa batas. Apa mau dikata? Kalau misalnya orang mau mati bagi saudaranya. Bukankah karena itu semua karena kasih? Karena dia sayang? Yesus lebih lagi, terlebih lagi ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih mengkhianatinya. Dia rela mati bagi kita semua. Jadi semua itu karena kasih Allah. Karena kasih-Nya akan dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Dan bagi mereka yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Melainkan mendapatkan kehidupan yang kekal. Hidup yang kekal. Dan oleh karena kasih-Nya pula kita hidup dalam anugerah-Nya. Kalau dikatakan segala sesuatu mungkin, maka kadang-kadang kita bertanya, mana aku udah lakukan ini, aku sudah ke gereja, aku kerja, tapi kok begini-begini aja hidupku. Bukankah manusia selalu mengukurnya dari apa yang dimilikinya? Misalnya pekerjaan, kok begini-begini aja? Katanya segala sesuatu mungkin. Bukankah kita akan semakin naik dan bukan semakin turun? Kenapa enggak terjadi? Jika kita mendasarkan segala apa yang kita lakukan pada kehendak Allah, maka segala sesuatu itu mungkin. Tetapi jika itu didasarkan pada keinginan kita, maka segala sesuatu menjadi tidak mungkin. Menjadi mustahil. Oleh karena kita harus menselaraskan keinginan kita pada kehendak Allah. Bukan kita gak boleh punya keinginan, tapi selaraskan dengan kehendak Allah. Letakkan semuanya di bawah kakinya, persembahkan untuk kemuliaan namanya. Bahwa segala sesuatu yang akan lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan akan turut bekerja. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan keberhasilan. Dan bila pada kesempatan pada pagi hari ini dalam kita memperingati Paskah, merayakan Paskah ini,
Ada tema yang sudah ditetapkan yang terambil ayatnya dari 2 Timotius pasal yang 3 ayat 1 sampai yang ke-9 dengan tema bahwa gereja bangkit menghadapi perubahan zaman. Kuncinya adalah segala sesuatu mungkin melalui salib Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ini orang-orang beribadah berarti. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Memungkiri kekuatannya, gak nyadar bahwa semuanya anugerah. Merasa itu semua dari diri sendiri. Jauhlah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Udah diajar tetap aja gak bisa kenal kebenaran, tetap aja hidupnya gak berubah. Sama seperti Yames dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, mereka membodohkan kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini keadaan akhir zaman. Kalau kita melihat dari zaman yang dulu, dari zaman purbakala, kemudian mengalami perubahan, kita lihat zaman selalu berubah. Jadi gak ada yang baru. Kalau zaman berubah memang begitu. Tapi dari zaman ke zaman ada hal yang tidak berubah. Firman-Nya tinggal tetap. Firman-Nya ya dan amin. Firman inilah yang tetap tidak termakan oleh zaman. Sehingga mau zaman berubah seperti apapun, firman Tuhan tetap seperti itu. Janji Tuhan tetap. Sehingga kita boleh tetap berpegang. Kalau undang-undang saja mengalami penyesuaian karena harus disesuaikan dengan keadaan yang ada. Dulu belum ada IT, tidak ada undang-undang IT. Sekarang ada. Jadi ada tambahan, ada juga perubahan. Tetapi hukum Allah tetap. Dia melintasi segala zaman. Dan Allah sendiri menjaminnya. Karena itu Alkitab ini ya dan amin. Apa yang tetap bolehlah menjadi pegangan yang teguh bagi kita. Ibarat banjir, kalau kita tidak berpegang pada satu tonggak yang kuat, yang tidak bergeser, maka kita akan hanyut. Kalau tidak ada firman ini, kita akan hanyut dengan keadaan. Kita akan hanyut pada zaman. Tetapi ketika kita berpegang pada firman Allah, kita tidak akan terseret. Terombang-ambing mungkin iya, sudah pasti. Seperti orang kalau misalnya meluk tiang ketika banjir, mungkin badannya terombang-ambing, tetapi dia tidak terbawa arus. Dia akan tetap selamat. Dan luar biasanya kalau dikatakan Alkitab ini melintasi segala zaman, artinya gak akan pernah ketinggalan zaman. Jangan pernah katakan gitu kuno. Dari dulu juga pendeta ngomongnya begitu. Gak ada yang kuno bagi Alkitab. Dia akan tetap.
Walaupun berusaha dimusnahkan dari zaman dulu, tidak pernah akan musnah. Ketika pembakaran Alkitab terjadi, masih saja akan Tuhan selamatkan. Entah terselip di mana, entah tersimpan di mana, tetap akan ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, zaman tidak bisa menggerus Alkitab sehingga kita boleh berpegang pada firman-Nya, pada Alkitab kita. Tapi ingat, jangan pernah mengganti dengan Alkitab yang katanya ini yang terbaru. Tidak ada. Kalau tidak tergerus zaman, jadi tidak perlu pembaruan. Alkitab tidak perlu pembaruan. Kecuali tulisannya mungkin ejaan lama, ejaan baru, tapi isinya tetap. Bunyinya tetap. Mungkin ada Alkitab versinya yang harian, itu diseberangkan dengan tetap nilainya, tetap pesannya, tidak bergeser. Hanya penyampaiannya saja disederhanakan agar mudah dipahami. Mungkin berubah terjemahannya dari bahasa ke bahasa yang lain, satu bahasa ke bahasa yang lain. Itu agar semua orang dapat menerima, agar dapat menerima berita baik, agar dapat mendengar berita baik. Kabar baik ini harus disampaikan kepada seluruh makhluk. Jadi semuanya, Alkitab akan tetap. Jadi kalau kita boleh berpegang pada firman, maka firman menjadi pedoman dalam hidup kita. Firman itu hidup di dalam kita. Dan firman yang hidup itu bukankah Allah sendiri? Roh Allah yang tinggal dalam kita yang menuntun kita. Sehingga kalau kita ingat waktu mau melakukan sesuatu kemudian teringat firman Tuhan itu, itulah saat Allah sedang menuntun. Lebih peka lagi hari lepas hari kalau sudah mengalami. Kalau belum kejar itu. Jadi setiap kita mengambil langkah, mengambil keputusan, Tuhan tetap memimpin kita. Kalau dikatakan tadi segala sesuatu mungkin zaman sekarang berubah, mengalami perubahan-perubahan. Jadi bagaimana kita menghadapinya? Terutama pandemi ini, bagaimana? Kita kan suruh diam di rumah. Firman Tuhan katakan kita suruh jadi terang, suruh jadi garam dunia, suruh menyampaikan kabar baik. Ya kalau kita punya alatnya, kita mampu, kita belajar. Kalau kita nggak bisa bagaimana? Suruh jadi berkat. Jangankan mau memberkati buat orang lain, hidup sendiri aja sudah kekurangan. Jadi bagaimana harus ngadepinnya? Usaha aja sudah merosot. Sedang sepi-sepinya. Pengeluaran tetap. Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada situasi seperti ini tetaplah percaya. Itu klise Bu. Sabar. Tetaplah aktif bergerak. Saya berikan ini satu ilustrasi sebuah kendaraan. Kendaraan apa sajalah. Kalau Bapak Ibu mau bayangkan, mau mobil, mau kendaraan itu pesawat, mau itu kapal laut, apa saja. Lihatlah, kalau kendaraan itu tetap berhenti, tidak bergerak, dia tidak akan pernah kemana-mana, tidak akan pernah sampai ke tujuan. Tapi kalau dia mau nyala dan dia mau bergerak, dia jalan, dia bisa sampai. Dengan catatan ada pengemudinya, ada jurumudinya. Tanpa jurumudi, tanpa pengemudi yang handal, kendaraan ini akan nabrak. Kalau kapal mekaram, kalau pesawat terbang jatuh. Kalau mobil apa saja bisa terjadi, masuk jurang, nabrak, apa saja. Jadi ini harus tetap diserahkan kepada jurumudi, dipercayakan.
Jurumudi kita ada. Oleh karena dia sudah berkenan, dia yang mau menuntun kita, dia yang mau mengarahkan kita, dia juga yang akan menyetir kalau kita serahkan kepada dia. Biarlah kita ini yang sebagai, ibaratnya kita ini adalah kendaraannya, kita tetaplah bergerak, tetap lakukan. Nanti Tuhan yang akan mengarahkan. Lagi enak, sama aja nih mobil udah memang sudah jalan, lagi enak-enak jalan, tahu-taunya direm, usaha lagi lancar-lancarnya, tahu-taunya kena pandemi. Hubungan lagi enak-enaknya, kena lagi nih, kena pandemi, korban pandemi. Tercekik rasanya. Tapi kalau itu sedang injak rem ibaratnya. Sedang diinjak itu rem, jadi kecekiklah kita. Tapi kita lihat sendiri, kalau kita bawa kendaraan tanpa rem seperti apa kalau blong? Bukankah lebih berbahaya? Kalau masih ada injak rem, itu yang terbaik. Walaupun pilihan itu tidak nyaman, tidak enak, merugikan. Tetapi kalau di los, lebih rugi lagi. Jadi kalau sekarang ini sedang ibaratnya sedang direm. Kemarin kita sudah lupa sama Tuhan. Kita mengalir sedang enak-enaknya. Usaha ngalir terus repot. Sampai tak ada waktu buat Tuhan. Ngalir terus lagi banyak uang. Jalan ke mall terus lupa persembahan. Ngalir terus. Keenakan. Ketika Tuhan rem. Mungkin di depan itu ada lubang. Kita tidak tahu, kan kita tidak tahu hari besok. 1 jam yang akan datang pun kita tidak tahu. Tuhan yang lebih tahu. Jadi rugi semuanya ketika diinjak rem. Tapi itu masih lebih baik. Asalkan dia ada, pasti ini akan jalan lagi, arahnya akan tetap. Sampai ke tujuan. Jadi seburuk apapun sepertinya buruk. Tapi kalau nggak diinjak rem, lebih buruk. Bahkan terburuk. Oleh karenanya tenang, tetap lakukan. Bu, tapi kalau kita kerjakan juga hasilnya nggak bisa mencukupi. Kita aja hari-hari sudah makan dari apa yang ada, dari tabungan, dari apa. Itu setidaknya walaupun kecil, setidaknya memperpanjang umur dari apa yang kita miliki. Memang kita tidak dapat berharap terlalu tinggi. Tetapi kita dapat berharap bahwa segala sesuatu pasti dalam Tuhan. Kalau kita menyerahkan kepadanya. Jalani. Kalau misalnya soal pandemi ini penghasilan kita cuma sedikit. Apa yang kita kerjakan hanya sedikit. Bersyukurlah. Bayangkan saat pandemi ketika semua orang tidak mungkin menghasilkan, kita bisa memiliki penghasilan. Berarti apalagi kalau pandemi sudah lewat. Kalau lagi masa pandemi usaha itu aja masih bisa jalan, masih ada pelanggan 1, 2, walaupun cuma 1, 2. Bagaimana nanti kalau pandemi sudah selesai, sudah lewat? Bukankah itu lebih kuat lagi? Saat yang berat aja bisa ngatasin, apalagi lewat pandemi sudah lewat. Jadi bersyukur. Kalau masih ada, kalau diem aja nggak menghasilkan apa-apa. Apapun itu, nggak peduli nih sekarang mau masih anak-anak, masih muda, sekarang nggak batas usia. Atau sudah tua, semua peluang masih ada. Pelayanan masih. Bu, kita kan nggak boleh pergi jalan-jalan kemana-mana. Oh iya, tetapi kita tetap menjadi terang, kita tetap menjadi garam. Dengan apa yang ada pada kita, seperti kendaraan yang berjalan, kita juga masih harus melihat sekeliling kita. Memberikan kesempatan yang lain lewat. Enggak kita sendiri yang punya jalanan. Kita enggak hidup sendiri. Kita tahu kok bagaimana waktu kita memberi jalan buat orang lain. Ketika kita harus membantu, menolong mereka, membutuhkan pertolongan. Jadi jangan tanya harus bagaimana. Kita semua punya jawabannya di dalam diri kita masing-masing. Tuhan sudah berikan. Hanya kitanya aja yang gak mau tetap tenang dan kemudian kita tidak mau berpikir sejenak.
agar memberikan kesempatan Roh Kudus berbicara kepada kita, memimpin kita. Dan nasihatnya selalu tepat, apa yang dia pimpin sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kalau kita mau tahu itu suara siapa, baca Alkitab biar kita tahu sesuai dengan firman, oh itu Roh Kudus yang katakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih harus terkurung di dalam rumah, peduli itu banyak cara. Jadi tidak perlu diajarkan. Kita tahu mungkin sekeliling kita membutuhkan sesuatu, kita dengar, Tuhan izinkan kita dengar orang membutuhkan pertolongan kita. Mungkin kita nggak bisa langsung nyampe ke sana, langsung mendekati, langsung memeluk atau apa. Kita bisa berbagi, Tuhan tahu kok bagaimana kita harus melakukan. Tuhan akan pimpin yang terbaik bagi kita. Terus bagaimana dengan usaha? Juga tetap seperti itu juga. Dalam usaha. Kita kalau usaha, kalau lagi nggak pandemi, kita juga harus ada etika kan. Dalam berdagang, dalam usaha. Nggak bisa main serobot. Sama tetap, semua aturan tetap berlaku. Sama saja pertanyaan yang kalau disampaikan seperti itu ketika kita yang punya rumah, tahu pintunya ada pintu depan, ada pintu samping, mungkin pintu belakang, jendela di sebelah mana, kemudian nanya sama orang lain, saya harus lewat mana ya? Kalau ketutup pintu depan, masa kita mau tanya sama orang lain? Kita yang punya rumah, kita yang tahu. Gak pakai diajarin, anak kecil pun tahu, wah pintunya dikunci. Kekunci ke belakang juga, jendela masih kebuka, wah mana yang dicongkel, kalau enggak kekunci semua, mana yang gampang mudah dicongkel ini biar bisa lewat rumah-rumah kita sendiri. Jadi kita tahu, kitalah yang tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jawabannya sudah ditanamkan di diri kita masing-masing. Harus bagaimana? Paling kalau kita nanya buat kita biar fresh, mengingat kembali atau belum pernah karena belum pernah ngalamin, jadi lihat pengalaman orang, dulu sih saya nggak bisa masuk lewat situ, saya giniin aja bisa. Wah itu, kemudian kita baru coba. Tapi itu bukan berarti patokannya dia yang orang itu yang akan bukakan pintu rumah kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti kendaraan tadi tetap berjalan, kita serahkan semuanya kepada jurumudi, pada pengemudinya. Dia akan mengarahkan. Dan tidak hanya itu saja, ketika kita serahkan sebuah kendaraan nyala, dia akan rawatkan. Bensinnya nggak ada, dia akan perhatikan kan. Apa yang dibutuhkan ini kendaraan, dia cukupi. Dia cari, dia usahakan. Nah bagi kendaraan ini untuk jalan apa BBM-nya? Bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya adalah iman kita. Kekuatan iman yang menggerakkan kita tetap bergerak. Kalau memang ada iman bergerak terus. Bangkit, gak akan terpuruk. Orang benar itu kalau jatuh 7 kali pun dia akan bangkit kok. Itu firman Tuhan yang mengatakan, dan saya percaya dan saya juga mengalaminya. Saya percaya juga Bapak Ibu sudah pernah mengalami. Mari mengingat kembali, kalaupun sekarang ini sulit, zaman sepertinya menentang ke arah kita. Ingatlah, bukan hanya saat ini saja. Kita dulu pernah juga mengalami, toh nyatanya lewat juga kok. Kesulitan apapun kita pernah alami yang dulu, lewat juga kok. Jadi ke depan tetap juga begitu. Tetaplah tenang dan percaya. Selanjutnya, ketika keadaan tidak sesuai dengan keinginan kita, tetaplah bersyukur. Karena kalau sudah ada yang bertanggung jawab menjadi pengemudi, menjadi jurumudi dalam kehidupan kita, dia juga akan membawa kita sampai ke tujuan. Dia menjamin hidup kita untuk sampai ke tujuan. Tujuan kita adalah keselamatan kekal. Hidup ini hanya perjalanan sementara. Jadi apapun keadaannya, mari kita jalani. Tapi tetap ikut aturan. Kalau di jalanan kan harus pakai aturan, hidup pun pakai aturan.
Kalau peraturannya nggak mengizinkan kita berkerumun, ya jangan. Kalau peraturannya kita harus pakai masker, ya ikuti. Taat pada pemimpin. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, tidak ada pemimpin yang tidak berasal daripada Tuhan. Walaupun, ingat ya, walaupun itu tidak seiman dengan kita. Tuhan mengizinkan itu semua. Karena tidak ada pemimpin yang tidak berasal daripada Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan. Jadi dikatakan juga walaupun itu raja lalim sekalipun, kata firman Tuhan, tetaplah tunduk. Tetapi bukan kita maksudnya nuruti kejahatannya, ngikutin apa yang disuruhnya yang bertentangan dengan firman. Tuhan akan mampukan kita. Contohnya Sadrak, Mesak, Abednego dalam kondisi yang sudah mepet sekalipun, dia harus sujud ke patung itu, dia tidak mau. Tidak ada pilihan lain, tidak bisa bernego-nego, tidak ada waktu untuk bernegosiasi. Mereka tetap pegang iman, Tuhan lindungi mereka. Tapi kita bukan orang-orang pemberontak. Kita dengan hikmat yang daripada Tuhan, tahu bagaimana harus berjalan. Sehingga kalau jalan kita sendiri buntu, ya kita harus belok, ya belok. Belok sedikit untuk mencapai ke tujuan. Kalau disuruh berhenti dulu, ya berhenti. Ikuti saja, tetap berjalan. Yang penting tetap aktif. Jangan pasif. Kalau berhenti, terserahlah mau bagaimana lagi. Terus diam, itu namanya putus asa. Sama aja seperti kendaraan mogok, jangan ngarep nyampe ke tujuan. Karena namanya sudah mogok. Kalau misalnya nggak mogok, tapi aku nggak mau bergerak, malaslah, tunggu aja pandemi lewat dulu, baru nanti, gimana nantilah, masih cukup kok, masih bisa bertahan. Saudara akan ketinggalan seperti nanti mau kendaraan yang nggak pernah dinyalain. Jangan pikir bisa sampai ke tujuan, diam di tempat, aku masih bisa ngebut kok, kan aku seperti mobil Ferrari, nabrak yang ada, Bapak Ibu Saudara. Mobil kalau nggak dipakai didiemin juga rusak lama-lama. Kendaraan apapun, kapal juga berkarat. Pesawat nantinya macet yang akhirnya malah tambah celaka. Jadi tetap jalan, ayo pelayanan tetap berjalan, kehidupan tetap berjalan, berbagi tetap berjalan semuanya. Hanya ikuti aturan, aku mau bagi ini tapi nggak boleh ini ya, cari waktunya. Kita masih di dalam satu namanya waktu. Ditempatkan dalam satu kurun waktu. Terikat oleh waktu. Kalau nggak bisa di waktu yang ini, yang nanti. Yang ini. Nggak bisa jam segini nanti, nunggu. Agak sepian dikit. Biar nggak berkerumun. Atau misalnya nunggu giliran. Antrian, tunggu. Sama aja kayak orang antri. Pasti ada gilirannya. Ingat, berkat gak akan pernah tertukar kok. Tuhan itu Allah maha baik. Dia mengasihi kita luar biasa. Dia menjadikan kita anak-anaknya. Dan Yesus itu menjadi sulung dari banyak saudara. Terlalu besar, gak bisa diceritakan, digambarkan bagaimana ukuran kasih Allah kepada kita. Dia bekerja kalau kita bekerja 24 jam gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Tapi Allah mengerjakannya non-stop bagi kita. Jam berapapun kita menutup pintunya. Kita berdoa, kita berseru kepadanya, dia selalu ada. Dia bekerja hingga saat ini bagi kita semua. Ketika anak-anaknya berseru, Tuhan tolong aku. Dia tidak tinggal diam dan tunggulah minggu depan ya. Pulang gereja aku tolong kamu. Ibadah dulu nanti baru ku tolong. Gak ada syarat. Dia adalah Bapa bagi kita semua. Dia Bapa yang peduli akan kita. Sehingga dia pikirkan semuanya. Sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita bertelut di kakinya. Kita menekuk lutut kita di hadapannya.
Kalau lutut-lutut tak mau bertelut saat ini, nanti satu saat nanti pun pasti akan bertelut di hadapannya. Semua akan melihat, oh benar dialah Allah. Mau gak mau semuanya, sekarang kaku tuh kaki-kaki gak mau bertelut, nanti Tuhan tekuk kakinya. Mari kita mencari Tuhan, bersyukur, menyerahkan seluruh hidup kita di dalam tangannya. Tetap bergerak, menghadapi keadaan zaman, tetap bangkit. Tetap menjadi terang, menjadi garam yang bisa dirasakan bagi banyak orang. Terang kita bercahaya, bukan hanya keliling kita yang lampu yang menerangi kita menjadi terang, tapi terang itu ada di dalam kita. Sehingga setiap orang yang memandang kepada kita, oh kayak gitu tuh orang Kristen. Kristen maksudnya kan pengikut Kristus. Sebutan bagi mereka yang mengikut Kristus. Mereka akan melihat dan kemudian mereka memuliakan Bapa yang di surga. Berapa hari kemarin ketika selesai pemboman, anak saya buka-buka di YouTube, buka-buka ada di grupnya. Mengatakan, kok orang Kristen gak marah ya gerejanya dibom? Di situ saya langsung bersorak hati saya, puji Tuhan. Itulah terang kita. Sampai orang seberang mengatakan, kok gak marah ya gerejanya dibom? Jadi terharu sayanya. Karena anak-anak Tuhan bisa menyatakan dirinya menjadi garam, menjadi terang di dunia ini. Itu kemuliaan bagi Allah. Allah lah yang menanamkan hati, yang memberikan hati ketika kita mau membuka diri. Dia berikan hati sesuai dengan yang diinginkan olehnya. Sesuai ketika manusia diciptakan pertama kali. Hati yang mau mengampuni, yang mengasihi, yang peduli. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai gereja Tuhan, bukan bangunannya, tetapi kita anak-anak Tuhan, inilah gerejanya. Mari gereja Tuhan bangkit. Akhir zaman ini, nyatakan kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pemeliharaannya tetap sempurna. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa dan diam. Mari tetap aktif. Karena di sanalah berkat Tuhan akan turun bagi kita semua. Tetaplah peduli, tetaplah mengasihi. Dan percayalah bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita menutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan doa. Kita naikkan syukur atas segala kebaikan dan kemurahannya. Atas pengorbanan Yesus di kayu salib. Atas kebangkitannya memberikan kita kemenangan. Dan damai sejahteranya melampaui dari segala akal. Kiranya melimpah atas kita semua yang berharap kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Untuk janji-Mu, untuk hadir-Mu dalam hidup kami, untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu. Kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan. Karena kesempatan itulah berbicara tentang waktu. Waktu yang sangat singkat ini Tuhan, biarlah kami gunakan Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Tetap berpaut kepadamu Tuhan. Menselaraskan hidup kami kepadamu Tuhan. Kepada kehendak dan rencana-Mu. Karena kami percaya di sanalah Tuhan kami akan melihat keberhasilan dan keberuntungan itu senantiasa akan berpihak kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami meletakkan segala pengharapan kami Tuhan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita juga akan bersyafaat bagi saudara-saudara kita, bagi mereka yang mengalami masa-masa sulit, bagi bangsa dan negara kita, dan bagi seluruh umat manusia. Bapa di surga, kembali kami Tuhan menghampiri Engkau.
Bersafaat bersama-sama Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan Tuhan di dalam tangan-Mu. Baik kehidupan kami pribadi, kehidupan keluarga kami, kehidupan Tuhan orang di sekeliling kami, gereja-Mu terutama Tuhan. Kiranya Tuhan yang memelihara kami, janganlah kiranya kekurangan membuat kami berbuat jahat di mata-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan, berikan kami jalan keluar, berikan kami hikmat apa yang harus kami lakukan. Tolong Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan, menyandarkan seluruh pengharapan kami kepadamu. Kami menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan yang mereka menghadapi masa-masa sulit. Mari Tuhan tolong. Mereka yang sedang sakit Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Engkau juga memberkati bangsa dan negeri kami, para pemimpin di bangsa kami. Mari memberikan hikmat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Seturut dengan kehendak rencana-Mu, kiranya para pemimpin kami membawa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan bagi seluruh umat manusia berikan Tuhan kesempatan untuk mereka boleh melihat Engkau, melihat melalui kemuliaan-Mu di dalam diri anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh diselamatkan. Terima kasih, beri kesempatan Tuhan. Beri kesempatan untuk mereka mendapatkan pengampunan. Bukankah itulah rencana-Mu Tuhan? Mari mengingat siapakah kami ini Tuhan. Kami adalah debu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kiranya Tuhan, jikalau ada satu orang Tuhan, atau seperti Engkau Tuhan berfirman, jikalau ada 10 orang Tuhan yang takut akan Engkau, maka Engkau akan menyelamatkan. Kami Tuhan di bangsa ini kami percaya anak-anak-Mu Tuhan lebih daripada 10. Oleh karena kami berseru di hadapan-Mu, selamatkan bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mohon pengampunan-Mu turun Tuhan. Ampuni karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, teramat yakin dan percaya Tuhan kekuatan-Mu akan memampukan kami menghadapi Tuhan setiap tantangan yang ada. Dan tetap eksis Tuhan untuk kami boleh menyatakan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur jika Engkau menempat kami di kota ini Tuhan. Mari memberkati kota di mana kami tinggal. Karena kesejahteraan kota kami Tuhan adalah kesejahteraan kami. Keamanannya Tuhan adalah keamanan kami. Terima kasih karena semuanya berasal daripada-Mu. Sesungguhnya keamanan itu Tuhan berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur. Dan mengakhiri Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang telah memilih kami tetap menyertai seluruh kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah. Mari kepada umat pemenang, kita mau nyanyikan pujian bersama-sama. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, hallelujah.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita tadahkan tangan kita dan kita menerima anugerahnya. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa kita yang di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai engkau dimanapun engkau berada. Apapun yang engkau lakukan, Tuhan memimpinmu, Tuhan menyertaimu, memberkatimu dengan keberhasilan dan keberuntungan senantiasa. Damai sejahtera dan sukacita ilahinya yang melampaui dari segala akal, menjadikan kau kuat di dalam Dia. Kuat untuk menghadapi setiap tantangan, bahkan tampil menjadi lebih dari pemenang. Terimalah berkat ini yang dimateraikan oleh kuasa darah Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita bersama-sama. Bagi kita yang percaya telah menerima berkat ini, kita katakan amin. Bapa, terima kasih. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.